Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Konco ngaji yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita semua di channel Konco Ngaji. Gimana kabar Konco Ngaji semuanya? Sehat ya? Insya Allah kita senantiasa berdoa agar Konco Ngaji semuanya diberikan kesehatan, kelancaran. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, pada malam hari ini masih berkaitan dengan hati. Akan kami sampaikan tentang kenapa hati menjadi keras. Karena ini salah satu hal yang sangat penting bagi kita, agar jangan sampai hati kita itu menjadi keras, sehingga tidak mau menerima kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah adalah Sang Pencipta kita, pemberi rezeki kita, yang memberikan segala sesuatu kebutuhan kita semua. Konco Ngaji yang dirahmati Allah, bahwa hati adalah bagian yang sangat terpenting bagi diri manusia. Maka hati seseorang adalah menentukan baik buruknya manusia. Maka hati itu harus diupayakan agar senantiasa bersih dari segala noda, dari segala dosa dan kesalahan. Maka jangan sampai hati kita itu terkuris oleh dosa dan tertutup kesalahan yang bertumpuk-tumpuk. Sehingga kalau lama akan bisa menjadikan berkarat. Maka di sini sangat penting sekali bagi kita agar senantiasa menjauhi dosa, perbuatan dosa sekecil apapun. Dan memang hati itu sebetulnya Allah berikan kepada manusia sejak lahir itu dalam kondisi yang bersih, yaitu fitrah, suci. Maka di dalam sebuah hadis itu disampaikan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka apa fitrah itu? Fitrah adalah modal untuk menjadi orang yang taat, modal untuk menjadi orang yang bersih hatinya, orang yang senantiasa bisa menjaga daripada kebersihan itu. Maka ini fitrah. Maka siapa yang bisa menjadikan dia tidak taat kepada Allah ataupun taat kepada yang lain, maka itu adalah orang tua kita. Maka kita kembali kepada hati tadi. Kenapa hati kita menjadi keras? Tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah. Maka salah satunya kita adalah karena lalai dari mentadaburi Al-Quran. Walaupun kita seorang Muslim, orang Islam, tetapi tidak pernah mempelajari Al-Quran
tidak pernah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, apalagi sampai mengamalkan, maka ini akan menjadikan hatinya semakin keras. Maka di dalam firman Allah tadi disampaikan, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Ini pertanyaan Allah. Kepada siapa? Kepada manusia. Maka pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Adalah orang yang mengaku dirinya Islam, mengaku dirinya Muslim, tetapi hatinya bertolak belakang dengan ucapannya. Maka ini tujuannya kepada orang munafik. Maka bagaimana pisah dari para sahabat, pisah Nabi, yang mana orang-orang munafik senantiasa bersama-sama Rasulullah, tetapi hatinya adalah tidak mengakui, tidak mengimani apa yang disampaikannya. Maka pertanyaan Allah ini, apakah orang-orang munafik itu tidak memperhatikan dan memahami ajaran-ajaran Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, dan tidak pula merenungkan dan memikirkannya, sehingga mereka mengetahui kesalahan sikap dan tindakan mereka selama ini, atau telah terkunci hati dan penglihatan mereka sehingga tidak dapat lagi memahami isinya. Konco ngaji yang dirahmati Allah, maka mari kita cek diri kita untuk muhasabah. Apakah kita ini selama ini sudah memperhatikan apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran, dan kita bisa memahami, mengamalkan, sehingga menjadikan diri kita itu baik, hati kita itu bersih, dan kita mengakui kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Maka inilah pertanyaan Allah. Karena kita tidak mau mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Maka kalau sekarang dikatakan, ayo ngaji, maka di sini ada channel Konco Ngaji, adalah teman-teman di dalam rangka untuk belajar Al-Quran, sehingga jangan menjadikan diri kita orang-orang yang keras hatinya, sehingga termasuk orang yang munafik. Maka insya Allah, ketika kita mau dan berikhtiar, berusaha, memohon kepada Allah, maka insya Allah, Allah akan berikan apa yang menjadi harapan kita. Maka sikap dan tindakan yang dilakukan kaum munafik itu tidak saja dilakukan terhadap orang yang beriman. Maka kepada siapapun, orang munafik itu akan senantiasa menjadikan tipu daya. Ibaratnya selalu bentuk-bentuk daripada ciri orang munafik kalau berkata dusta. Berkata dusta. Kalau berjanji selalu menyalahi. Salah satunya itu. Maka di dalam firman Allah, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik
yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab, sungguh jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. Jadi, maka kita disuruh agar senantiasa mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, agar jangan sampai hati kita menjadi keras. Maka di dalam salah satu firman Allah, yaitu surat Toha ayat 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aqrada an dzikri fa inna lahu ma'isatan donkam fa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Subhanallah. Konco ngaji yang dirahmati Allah, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran, artinya tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, sehingga memahami dan mengamalkan, ibaratnya tidak mengindahkannya, dan menentang petunjuk-petunjuk yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Maka sebagai hukumannya dia akan selalu hidup dalam kesempitan dan kesulitan. Maka ini adalah kabar dari Allah agar senantiasa bagaimana kita mentadaburi Al-Quran. Insya Allah ketika kita paham apa yang disampaikan dari Allah, segala sesuatunya akan menjadikan ringan. Akan menjadikan sesuatu yang semua kembalinya kepada Allah. Permasalahan seberat apapun, kita tidak bisa memikulnya, tetapi insya Allah yang tidak mungkin, Allah lah yang akan menolong kita. Maka dia akan selalu bimbang dan gelisah. Walaupun mungkin dia punya kekayaan, pangkat, kedudukan, karena selalu diganggu oleh pikiran dan khayalan yang bukan mengenai kekayaan dan kedudukannya itu. Karena tidak punya suatu pegangan hidup. Orang yang tidak pernah mempelajari Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu disampaikan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah. Apakah ada yang lebih baik daripada celupan Allah? Maka orang yang mentadaburi Al-Quran diibaratkan dicelup. Dicelup hatinya agar bersih, agar terjaga, agar jauh dari dosa-dosa. Maka ini celupan Allah. Maka kalau tidak mendapatkan celupan Allah ini, tadi kehidupannya sempit. Maka dia akan selalu dibayangi oleh momok kehilangan kesenangan yang telah dicapainya. Sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kebencian dan kerugian dalam bermasyarakat. Kemudian di akhirat nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama manusia lain dalam keadaan buta mata hatinya. Konco ngaji yang dirahmati Allah, tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang buta mata hatinya. Maka bagaimana?
Sebagaimana di dunia ini selalu menolak petunjuk-petunjuk Allah. Petunjuk Allah yang jelas-jelas terang benderang. Dan memicingkan matanya agar petunjuk itu jangan terlihat olehnya, sehingga ia berlaut-laut dalam kesesatan. Demikian pula di akhirat, dia tidak dapat melihat suatu alasan apapun untuk membela dirinya dari ketetapan Allah yang Maha Adil. Konco ngaji yang dirahmati Allah. Maka mari, salah satu agar hati menjadi keras adalah karena lalai, tidak mau mentadaburi Al-Quran, sehingga tidak tahu kebenaran, tidak tahu kesalahannya. Padahal kita sebagai seorang manusia pasti akan punya salah. Tapi bagaimana petunjuk Rasul? Bahwa setiap anak Adam, kullu bani Adam khotoun, wa kullu khotoina at-tawwabin. Bahwa setiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertobat. Maka mari kita senantiasa bertobat. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik sengaja maupun tidak, di dalam rangka menjaga hati kita agar tetap bersih. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.